Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oke Arisandi bisa kembali menjumpai Anda dalam program iBreak edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan topik-topik yang masih hangat diperbincangkan di kota pahlawan tercinta, kota Surabaya. Nah, hari ini kita akan membahas satu dari 14 proyek strategis nasional, yakni Surabaya Frontline, yang rencananya akan dilakukan di pesisir kota Surabaya, mulai dari Kenjeran hingga pantai timur Surabaya. Karena sebagaimana yang telah diberitakan pemirsa, pada bulan April 2024 lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah meresmikan ada satu dari 14 proyek strategis nasional yakni di kota Surabaya, membangun Surabaya Frontline. Nah, rasa-rasanya sejumlah pihak berpikir bahwa ini merupakan salah satu bentuk reklamasi yang dibalut oleh proyek strategis nasional. Nah, benarkah demikian? Karena sampai dengan hari ini gelombang penolakan dari masyarakat sekitar juga masih terus datang, bahkan langsung mendatangi kantor Dewan Kota Surabaya. Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Cak Eri Irawan, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Cak Eri. Pagi. Sehat, Ge? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ada juga Pak Ali Yusa, pengurus PI Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Yusa. Selamat pagi. Sehat Pak Yusa? Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Saya barangkali ingin ke Cak Eri terlebih dahulu. Cak Eri, dari akhir tahun 2024 hingga awal tahun, saya lihat di media pemberitaan masyarakat khususnya yang rasanya akan terdampak atas pembangunan SWL ini masih terus menyampaikan gelombang penolakan. Sampai dengan hari ini masihkah begitu atau bagaimana, Cak Eri? Ya, masih. Dan kita konsisten bersama teman-teman Forum Masyarakat Madani Maritim, teman-teman dari 44 elemen masyarakat, termasuk nelayan, kemudian ada aktivis lingkungan, terus kemudian ada BEM, ada mahasiswa segala macam. Kita optimis dan kita kawal terus ini untuk agar dibatalkan. Dan bahkan kemarin juga teman-teman berangkat ke Jakarta bertemu dengan Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan penolakan ini. Karena memang ini bukan solusi terhadap apapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Apa sejauh ini alasan yang mengemuka di balik penolakan kawan-kawan khususnya mereka di daerah pesisir? Jadi sebelum kita ngomong soal reklamasi ini ya, pulau buatan ini kan kita harus ngomong soal kondisi objektif masyarakat pesisir. Kondisi objektif masyarakat pesisir itu apa sih? Pertama, kesejahteraannya masih belum optimal. Kemudian yang kedua, ruang hidupnya belum sepenuhnya layak. Soal sanitasi, soal lingkungan sekitar dan segala macamnya. Kemudian soal lingkungan juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana menjaga ekologi pesisir ini agar tetap lestari. Nah, tiga kondisi objektif ini kan kemudian tidak terjawab dengan reklamasi. Tiba-tiba muncul reklamasi. Nah, kemudian kita bicara soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, tapi bagaimana mungkin bisa sejahtera kalau lautnya ditimbun. Kira-kira begitu. Jadi ini reklamasi tidak menjawab agenda-agenda kesejahteraan rakyat di pesisir maupun secara umum di kota Surabaya. Oke, jadi secara ekologi, sanitasi, dan juga problem yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat pesisir tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh adanya Surabaya Frontline ini. Pak Yusa, melihat Surabaya Frontline sampai dengan hari ini masih terus datang gelombang penolakan dari masyarakat pesisir, memang apakah tidak ada sama sekali dampak positif yang nanti bisa dirasakan oleh warga di sekitar manakala ini sudah terbangun, Pak Yusa? Ya, sebetulnya kalau bicara dampak positif, nah, dampak positifnya pasti ada. Setiap aktivitas itu kan punya dampak positif. Tapi seberapa besar dampak positif ini besarannya dibanding dampak-dampak negatif yang ada. Oke, ya. Kalau kita mengacu pada program UN, United Nations, ada 12 SDGs. Sustainable Development Goals. Nah, ada 17 item. Dari 17 item itu ada, kita membandingkan masing-masing nilainya. Ada nilai intangible, ada nilai tangible, kemudian ada nilai futures-nya, dan ada nilai-nilai yang lain. Nah, dari ada 5 nilai ini kita perbandingkan. Ternyata ada pendapatan pajak. Oke. Nah, namun pendapatan pajak ini berapa miliar setahun dibandingkan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Eri, Cak Eri, lingkungan tadi yang disebut. Ini lingkungannya nelayan. Maaf, di situ ada 800 nelayan. 800 nelayan ini ternyata menggerakkan ribuan orang yang mensupport olahan dari tangkapan nelayan. Nah, kalau kemudian lahannya tidak ada, berarti Pemkot lahannya diganti dengan pajak nih. 10 km persegi, 1000 hektar ini kan menghasilkan pajak itu, PBB.
dibandingkan kemudian Pemkot harus mengatasi puluhan ribu dan 800 nelayan, lebih baik mengatasi yang mana? Iya kan? Iya, betul. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi membangun tidak harus menghancurkan. Belum lagi satu, beban sosial, beban moral. Ketika itu dibangun, maka urbanisasi akan semakin besar. Surabaya akan semakin menarik. Menariknya bukan apa-apa. Menariknya karena, oh, Surabaya ada pembangunan, berarti Surabaya ini. Jadi center gravity ekonominya akan semakin kuat di Surabaya. Surabaya akan jadi beban. Sementara fungsi kota-kota penyangga akhirnya runtuh. Kalau kita lihat Gresik sebagai kota industri yang sangat bagus dengan Sidoarjo tumbuh berkembang. Sementara Surabaya bergeser. Dulu Surabaya itu kota industri. Sepanjang Kalimas itu industri semua. Dimulai dari pabrik Iglas dan lain sebagainya, BPI dan lain sebagainya. Akhirnya cuma yang di Muara saja, PT PAL dan PT DOK. Nah, ini ketika ada itu jadi menarik, center gravity-nya muncul lagi semua ekonominya. Kalau ini semua, yang Sidoarjo bagaimana? Yang Gresik bagaimana? Madura katakanlah, yang paling cocok untuk pemukiman, akhirnya bagaimana? Kan begitu? Betul. Semuanya ke Surabaya, beban kota Surabaya kan semakin berat. Mas Eri di Komisi C jadi bingung nanti ini. Kalau menimbang-nimbang memang ada dampak positif yang akan dihasilkan dari proyek SWL ini. Tapi manakala kita harus memberikan runutan, apakah lebih banyak mana ada dampak positif dengan dampak negatifnya, banyak bagusnya atau banyak jeleknya. Nah, ini yang memang harus dipikirkan lebih lanjut oleh pemerintah pusat. Karena manakala ini masuk dalam kategori PSN, maka yang bisa membatalkan hanyalah pemerintah pusat. Tapi sejauh ini bagaimana sikap pemerintah Kota Surabaya? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kita masih membahas terkait dengan salah satu 4 dari 14 proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Surabaya Waterfront Land dari pesisir kota Surabaya. Tercatat ada 1.184 hektar yang nanti akan digunakan dengan menelan anggaran sebesar 72 triliun rupiah. Nah, ini membentang dari Kenjeran hingga ke pantai timur Surabaya. Nah, kalau memang ini masuk dalam kategori PSN, maka yang hanya bisa membatalkan adalah pemerintah pusat saja. Nah, tapi kami ingin tahu bagaimana sikap pemerintah Kota Surabaya. Cak Eri melihat warga pesisir begitu lantang menyuarakan penolakan terhadap proyek ini, bagaimana sikap pemerintah Kota Surabaya, Cak? Kalau dalam rapat-rapat dengan DPRD, pemerintah Kota Surabaya kan memang kalau soal izin kan tidak ada kemenangan. Nanti pemerintah Kota Surabaya melakukan banyak review, memberikan banyak masukan, termasuk setahu saya Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi juga sudah berkirim surat ke pemerintah pusat terkait dengan upaya-upaya untuk memberi masukan yang optimal agar proyek ini tidak jadi dilaksanakan di Kota Surabaya. Kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan Pak Yusat juga tadi, memang dampak ekologi dan dampak ekonominya luar biasa besar. Terus kemudian kami juga di kesempatan ini ingin menyampaikan, kan ada narasi-narasi yang mengatakan sekarang ini nelayan kehidupannya kan semakin turun nih. Terus jumlah nelayan juga semakin turun karena nilai tukar nelayan menurun. Nah, tapi itu kan bukan jawaban kemudian kita menghancurkan ekosistemnya. Logikanya seperti ini. Sekarang anak-anak muda di desa-desa itu ke sektor pertanian kan sudah jarang minatnya. Tapi bukan kemudian sawahnya kita bangun gedung, kan seperti itu. Akhirnya ruang hidupnya semakin hilang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal ekonomi. Kita agak sulit membayangkan bagaimana nanti kehidupan nelayan yang disampaikan tadi Pak Yusa ada 800, tapi dia ekosistem perekonomiannya itu ada puluhan ribu orang di dalamnya. Kan kita agak susah membayangkan misalnya seorang nelayan nanti dijanjikan akan bekerja di pulau buatan ini menjadi misalnya seorang petugas administrasi di properti misalnya, kan bukan itu yang kita inginkan. Tapi bagaimana justru paradigma yang dibangun adalah bagaimana kita harus memberdayakan masyarakat pesisir ini. Kalau problemnya soal kesejahteraan kan ya jawabannya soal pemberdayaan, soal bagaimana diversifikasi produknya, soal hilirisasi produk nelayan, bagaimana soal penguatan kapasitas nelayan, bukan kesejahteraan masyarakat pesisir dijawab dengan reklamasi kan seperti itu. Siap, memang kalau kita lihat dari luasan yang akan dibangun dari 1.000 hektar ini kita harus bisa membayangkan berapa banyak tanah yang dibutuhkan untuk mengeruknya, untuk mereklamasinya. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan tentunya. Tapi Pak Yusa, kalau kita berbicara masalah PSN ini,
terakhir kita berbicara soal Surabaya Waterfront, Surabaya Waterfront Line ini masih dikatakan masih cacat dari segi edukasinya, dari penelitiannya masih belum layak dan sebagainya. Tapi sampai dengan hari ini apakah selaku pengembang dari PSN ini masih belum mencantumkan sama sekali hasil penelitiannya, studi-studinya, Pak Yusa? Kalau studinya kan sudah disosialisasikan oleh mereka, walaupun terbatas dan gagal selalu. Terbatas dan gagal selalu, kenapa? Karena kami sudah pasti menolak ke nelayan pesisir. Kami juga sudah memiliki hasil kajiannya mereka, dan kami tangkap bahwa kajian mereka ini kurang tepat dan kurang baik. Banyak persoalan yang tidak diungkapkan. Bagaimana mengatasi penurunan muka tanah di kota Surabaya yang 4 cm, 4 cm per tahun, dan kemudian aliran-aliran sungai yang ada di kawasan timur Surabaya itu terkait dengan apabila terjadi pulau reklamasi di sana. Ketika tidak ada pulau di sana, aliran akan langsung jalan. Itu pun juga masih, kalau sekarang kondisinya memburuk, itu karena banyak faktor. Sedimentasi yang sangat besar di daerah situ juga sangat berpengaruh. Nah, pengaruh ini belum ada di jawaban itu. Terus jumlah pulau yang akan dibangun, berangkat dari 4 pulau menjadi 6 pulau. Nah, ini berubah peruntukan kawasannya, artinya jarak antar pulau, selat-selat baru yang akan dibangun. Artinya memang perusahaan ini PTGJ, maksudnya bukan PT nggak jelas, tapi PT Granting Jaya, kan singkatannya GJ itu. Kita sebut saja, sudah dipublikasikan soalnya. PT GJ ini tidak mampu menghadirkan kajian teknis yang baik terkait sama izin lokasi yang diberikan oleh kawan-kawan KKP, sudah seharusnya ditinjau ulang. Dan tidak pasti paten kan peninjauan tersebut. Saya pikir itu. Kemarin kita sudah bertemu dengan kawan-kawan KKP, kemudian bertemu dengan kawan-kawan fraksi dan Komisi 4. Insya Allah kita, teman-teman Komisi 4 akan melakukan pertanyaan kepada KKP terkait izin lokasi yang diberikan. Bagaimana kok sampai bisa diberikan? Padahal kondisi Surabaya saat ini, kondisi perairan di situ menunjang program pemerintah Aswacitanya terkait ketahanan pangan. Betul. Bayangkan 800 orang bisa mensupport kebutuhan 10 ribuan orang untuk gerakan ekonominya di Surabaya. Kalau itu hilang, dan kalau bicara 72 triliun, jangan salah, 72 triliun itu bukan di tahun pertama, tapi 72 triliun itu investasi yang dilakukan selama 25 tahun. Kalau 25 tahun 72 triliun jadinya cuma 2, sekian triliun. Iya. Sama APBD Surabaya berapa banyak. Ya, betul. Nah, saya ingin kembali ke Cak Eri. Kalau kita lihat dari PSN Waterfront Line ini, Cak Eri, tadi disampaikan bahwa pemerintah Kota Surabaya sudah bersurat kepada pemerintah pusat terkait dengan bagaimana untuk program ini, proyek ini dikaji lebih lanjut lagi. Satu hal yang juga diamati adalah rekan Anda di Komisi C juga mengatakan bahwa pengembang dari proyek ini adalah hal yang sama seperti di Atlantis Land, PT Granting Jaya, yang dikatakan sampai dengan hari ini juga masih memiliki rekam jejak yang buruk. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan kawan-kawan Dewan untuk setidaknya ikut memberikan penyuaraan yang sama dengan kawan-kawan menolak proyek ini? Sebenarnya kita tidak ada urusan ya dengan siapa pengembangnya, entah itu PT A, PT B, PT Z, dan seterusnya. Itu tidak ada urusan sebenarnya, karena urusan kita adalah kita fokus pada penolakan reklamasi ini. Jadi entah itu nanti pengembangannya kredibel, misalnya siapa, PT A gitu, yang sudah punya rekam jejak sebagai pengembang properti atau kawasan industri yang top, itu pun juga tetap akan kita tolak. Jadi itu soal track record pengembang itu lain hal. Jadi kita tetap fokus pada upaya-upaya penolakan ini karena memang dampaknya ke masyarakat itu luar biasa, baik dari sisi ekonomi, ekologi, kemudian juga tercerabutnya budaya pesisir di wilayah Surabaya ini. Siap. Sampai dengan hari ini, Cak Eri, kalau kita lihat apakah kawan-kawan di pesisir ini memang mereka sudah satu suarakah menolak proyek Surabaya Waterfront ini atau bagaimana, Cak? Kalau ada dinamika di lapangan itu hal yang biasa ya, tetapi kan kita seperti disampaikan Pak Yusa tadi dalam sebuah melihat sebuah proyek ini kan kita lihat lebih besar mudorotnya atau manfaatnya. Nah, kalau kita melihat memang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya di proyek reklamasi ini, karena tadi juga disampaikan ternyata nilai investasinya hanya kalau di rata-rata hanya sekitar 2 triliun per tahun. Sementara dampak ekologinya dan dampak ekonominya itu luar biasa besar. Dampak ekologi itu bukan hanya soal kerusakan habitat, tapi tadi disampaikan soal pengendalian banjir, pengelolaan banjir. Kebetulan di Komisi C juga sedang dalam proses pansus pengendalian banjir. Kita melihat itu sebagai sebuah kekhawatiran dan PR besar, bagaimana nanti
aliran air yang seharusnya bermuara ke laut itu kemudian terhambat, muncul sedimentasi. Itu biaya pemeliharaan, biaya pengelolaan, biaya penanganannya akan jauh lebih besar lagi. Dan itu siapa yang nanggung? Kan pasti pemerintah kota. Ya, Gitu. Kalau melihat perjuangan dari Pak Yusa juga bahkan sampai harus berkunjung ke KKP, nanti kami juga ingin tahu kira-kira Dewan ini apa yang bisa diperbuat bersama dengan masyarakat Kota Surabaya agar pemerintah pusat setidaknya meninjau kembali apakah memang proyek ini layak untuk diteruskan atau tidak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah usai berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak membahas terkait dengan salah satu dari 14 proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 RI. Salah satunya adalah Surabaya Waterfront Land. Ada satu pemukiman kawasan elit yang nanti akan dibangun di kawasan pesisir kota Surabaya seluas 1.184 hektar dan butuh anggaran hingga 72 triliun rupiah. Cak Eri, kalau tadi disampaikan bahwa pemerintah kota Surabaya sudah berkirim surat kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang, meninjau ulang. Lantas, ke depan apa yang bisa kawan-kawan Dewan lakukan untuk bisa menyerap aspirasi dan juga menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir yang notabene menolak proyek ini? Ya, kita melakukan dua langkah. Yang pertama secara politik, teman-teman di Komisi C itu melakukan advokasi, kemudian menyambungkan dengan jaringan yang ada di Jakarta, seperti kemarin teman-teman dari Forum Masyarakat Madani Maritim, ini Pak Yusa juga baru pulang dari Jakarta, dan kita lihat perjuangannya luar biasa, naik bis itu ada satu bis, kemudian berhenti di rest area, makan bareng dengan nasi bungkus, dan ini benar-benar perjuangan yang tulus untuk masyarakat, tidak ada tendensi apapun, karena kita ingin ekologi Surabaya dan ekonomi masyarakat pesisir itu benar-benar terjaga. Itu yang pertama dari sisi politik ya, kita jalur ke Jakarta, ke DPR RI, ke pemerintah pusat melalui jaringan yang ada. Dan ini semua partai ya, saya sekaligus di sini ingin membantah ada salah satu tulisan pihak tertentu yang mengatakan, oh ini kerjanya PDI Perjuangan karena tidak sepakat dengan Pak Jokowi misalnya. Nah, tidak ada kaitannya dengan itu. Bahkan kemarin teman-teman di Komisi C itu lintas partai juga mengkomunikasikan dengan jaringan mereka yang ada di Komisi 4 yang juga lintas partai pastinya. Itu yang pertama secara politik. Kemudian yang kedua, kita juga terus menggalang edukasi ke masyarakat tentang dampak negatif dari reklamasi ini. Nah, termasuk lewat talkshow semacam ini kita juga sampaikan bahwa kita tidak bisa berharap banyak dari reklamasi ini. Misalnya soal ruang hidup misalnya itu. Apakah kemudian masyarakat pesisir akan bisa menempati lahan reklamasi ini? Tidak, gitu. Tidak akan. Jadi kita sudahlah, kita bicara soal narasi kesejahteraan, bicara soal narasi ini untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tidak ada ini. Semuanya adalah demi untuk kepentingan ekonomi yang seharusnya kita bisa optimalkan dari sisi lain. Termasuk Pulau Madura. Pulau Madura itu pulau buatan Tuhan. Sudah anugerah dari Ilahi, kenapa nggak kita optimalkan di situ? Kenapa kita justru harus membangun pulau buatan lagi? Kira-kira begitu. Siap. Memang banyak pihak yang mempertanyakan sebetulnya proyek Surabaya Waterfront ini dibangun untuk siapa manfaatnya. Kalau kita lihat tadi disampaikan Cak Eri, disampaikan Pak Yusa, begitu banyak dampak yang negatif yang harus dirasakan oleh masyarakat pesisir sehingga akan muncul pertanyaan, sebetulnya dibangunnya untuk siapa? Untuk menyenangkan siapa? Pak Yusa, kalau tadi dimention oleh Cak Eri, baru saja berkunjung ke Jakarta, ke KKP, apa hasil pertemuan kemarin terkait dengan perbincangan Surabaya Waterfront Land? Ya, jadi cukup banyak agendanya kemarin. Yang pertama, satu, kita menanyakan surat yang sempat disampaikan oleh kawan-kawan ke KKP, ke Kementerian ATR, dan beberapa kementerian yang KLHK, seperti itu, menanyakan surat kita yang sudah dikirim. Kemudian kita berdiskusi dengan fraksi, ada 2 fraksi yang ditemui, ada fraksi PKS dan fraksi PDIP Perjuangan, artinya tidak satu fraksi. Ini bukan kerjaan ini. Kemudian yang ketiga, kita bertemu dengan Komisi 4 yang membidani tentang kelautan. Ini memang benar-benar gerakan masyarakat yang harus dikawal. Secara kajian akademis, kami dari Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur juga menyuarakan bahwa ini proyek yang kajiannya sangat kurang dan memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kembali. Contoh kasus, kawan-kawan ITS yang diajak untuk melakukan kajian, ternyata juga ITS sudah tidak mau lagi untuk bekerja sama dengan PTGJ ini. Nah, artinya ya ini proyek yang sudah secara kajian tidak didukung oleh siapapun di Kota Surabaya. Seharusnya pemerintah provinsi juga sadar diri untuk melakukan dukungan kepada pemerintah kota di Surabaya. Karena bagaimanapun juga ini juga membawa dampak buruk di pemerintahan koperasi. Kenapa? Ketika pulau ini dibangun,
kita tahu bahwa di di Jawa Timur itu ada 2 kawasan KEE, kawasan ekonomi esensial. Yang pertama di Baluran, yang kedua di Gresik. Sorry, saya agak lupa tepatnya. Ujung Pangkah. Nah, Ujung Pangkah itu sebagai tempat transit burung dari Asia ke Australia, burung bango. Nah, kalau ada pembangunan pulau di situ, sudah pasti burung-burung itu akan mencari tempat transit lain. Dan ketika mencari tempat transit lain, maka Jawa Timur sudah tidak memiliki kawasan esensial ekonomi lagi. Nah, ini yang akan merugikan Jawa Timur. Banyak hal yang dirugikan. Jadi sebaiknya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sadar, mendengarkan kami dari Wakil Rakyat Kota Surabaya, dari kami sebagai perkumpulan rekayasawan Indonesia yang ada di Jawa Timur, untuk mendukung, mensupport warga Kota Surabaya. Siap. Semoga pemerintah provinsi juga ikut mendengar perbincangan kami hari ini dan segera bisa mengambil sikap, terutama mendukung pemerintah Kota Surabaya, mendukung warga pesisir Kota Surabaya untuk menolak proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land. Terakhir, Cak Eri, apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan ataupun masyarakat Kota Surabaya, terutama mereka yang sampai dengan hari ini masih terus berjuang menolak, menyuarakan terhadap proyek PSN ini? Silakan. Ya, untuk kawan-kawan yang terus berjuang masyarakat pesisir, kami akan terus membersamai dan kita akan terus bersama, terutama terkait dengan masa depan Kota Surabaya ini. Saya ingin sekali menegaskan bahwa dampak ekologi itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Kita tidak perlu silau dengan gain yang mungkin sesaat gitu untuk kepentingan ekonomi, tetapi dampak ekonominya luar biasa. Mangrove-mangrove yang akan hilang, padahal mangrove itu adalah penyerap emisi karbon yang luar biasa. Kalau perubahan iklim ini kan semakin nyata, Mas. Kita melihat kemarin tahun 2024 itu suhu bumi sudah 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri. Padahal itu targetnya 2030 seharusnya 1,5 derajat Celcius ini. Nah, kalau kita melihat perubahan iklim yang semakin nyata ini kan sejarah itu seperti berjalan lebih cepat. Nah, ini harus kita tahan. Kita harus bersiasat dengan berjuang untuk menghadapi perubahan iklim ini. Dan reklamasi pasti akan sangat berdampak ke perubahan iklim tadi, soal mangrove tadi, kemudian soal hilangnya habitat tadi disampaikan, soal kawasan ekonomi esensial yang menjadi alur migrasi burung dan segala macam itu yang akan benar-benar kita hadapi dan harus kita mitigasi dan kita lawan untuk pembangunan reklamasi ini. Siap. Pak Yusa, terakhir juga monggo silakan sebagai mewakili masyarakat sampai harus berangkat langsung ke kawan-kawan Dewan di Jakarta, semangat yang sama harus tetap dijaga, silakan disampaikan Pak Yusa. Ya, saya menghimbau kawan-kawan di Jawa Timur, mari di Jawa Timur ini ada bencana yang akan terjadi jika pulau buatan ini terjadi. Tidak hanya ini kasus milik Kota Surabaya, bayangkan jika kemudian industri perikanan di Kenjeran itu hilang, maka bagaimana industri perikanan di Kenjeran menyerap hasil-hasil perikanan di wilayah-wilayah lain. Jadi anggapan bahwa pembangunan pulau ini akan membawa manfaat besar, sangat tidak. Jadi saya sangat berharap pemerintah provinsi, gubernur yang baru, untuk mulai saat ini turun untuk mempertanyakan kenapa pemerintah terdahulu melalui KKP memberikan izin pembangunan ini. Karena ini sebetulnya bukan memajukan Jawa Timur, tapi menjerembabkan Jawa Timur melalui Kota Surabaya. Siap. Saya juga sepakat dengan bagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Yusa, oleh Cak Eri, daripada kita harus membangun pulau baru, kenapa kita tidak membangun lagi atau mengedepankan lagi, menata ulang pulau-pulau yang sudah ada, yakni contohnya Pulau Madura, karena kita tahu bahwa dengan sampai saat ini masih ada ketimpangan yang begitu nyata antara Madura dengan Surabaya, sehingga mengapa tidak akhirnya pemerintah pusat harus memberikan sentuhannya kepada Pulau Madura supaya masyarakat yang tinggal di sana juga merasakan pembangunan yang sama seperti di Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Cak Eri, terima kasih Pak Yusa sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa di rumah, saya Oke Irsandi juga mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, sampai jumpa.